Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Nabila Uswatun Hasanah. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu Mutia Ramadhani, Aulia Ramadhani, dan Nur Azizah. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah obat herbal dengan topik pengembangan obat dan rasionalisasi obat herbal yang diampu oleh Ibu Apoteker Erna Erawati, SSI, MH. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa kami membahas topik ini. Ada 3 alasannya. Yang pertama, inovasi obat global, yang dimana pengembangan obat menjadi fondasi utama dalam mengatasi tantangan kesehatan modern yang semakin kompleks. Yang kedua, minat herbal meningkat, yang dimana masyarakat dunia semakin beralih ke pengobatan alami. Nah, Indonesia termasuk negara dengan kekayaan tanaman obat terbesar. Yang ketiga, pendekatan ilmiah, yang dimana diperlukan metode yang rasional dan berbasis bukti agar obat herbal dapat diandalkan secara medis. Nah, selanjutnya itu perjalanan sebuah obat, yang dimana dari penemuan hingga ke pasien, yang artinya menjelaskan proses panjang yang harus dilalui sebuah obat, mulai dari tahap awal yaitu penemuan hingga akhirnya bisa dikonsumsi oleh pasien. Nah, tujuannya itu untuk memastikan obat herbal tersebut aman dan efektif jika dikonsumsi oleh pasien. Nah, kemudian ada yang namanya penemuan dan identifikasi target, yang bertujuan untuk memastikan produk yang dihasilkan ini aman dan efektif bagi pasien. Nah, langkah awal dalam penemuan dan identifikasi target ini yaitu dengan memahami mekanisme biologis penyakit secara mendalam, kemudian mencari molekul yang dapat berinteraksi dengan target tersebut. Pencarian molekul potensial ini dapat berupa senyawa alami, sintetik, ataupun bioteknologi. Seperti sejarahnya yaitu penemuan penisilin dari jamur Penicillium oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Nah, selanjutnya ini ada yang disebut dengan penelitian praklinik. Nah, penelitian praklinik ini mencakup 3 tahap. Yang pertama ada yang namanya uji in vitro. Nah, uji in vitro ini dilakukan di laboratorium menggunakan kultur sel atau jaringan untuk menentukan aktivitas biologis awal pada senyawa kandidat. Nah, yang kedua ini uji in vivo. Uji in vivo ini menggunakan hewan percobaan untuk mengevaluasi efikasi nyata dari profil toksisitas pada organisme hidup. Nah, yang ketiga penentuan dosis. Penetapan kisaran dosis aman sebagai dasar pengembangan ke fase uji klinik pada manusia. Contohnya itu uji antibiotik baru dilakukan pada kultur bakteri in vitro, kemudian dilanjutkan pada hewan sebelum diuji pada manusia. Nah, ada yang disebut dengan uji klinik pada manusia. Uji klinik pada manusia ini mencakup 4 fase yang bertujuan untuk menentukan keamanan, ketepatan dosis, dan efektivitas obat secara langsung pada manusia. Nah, fase 1 ini mencakup keamanan dan dosis, yang dimana pengujian pada 20 hingga 100 sukarelawan sehat untuk melihat keamanan dasar dan respon tubuh. Pada fase 2 mencakup efikasi dan efek samping obat, yang dimana pengujian ini menggunakan 100 hingga 300 pasien untuk menilai efektivitas obat dan memantau efek samping yang muncul. Yang ketiga, mencakup konfirmasi skala luas, menggunakan 1000 hingga 3000 pasien untuk menilai efektivitas pengobatan dan memantau efek samping yang muncul. Nah, pada fase 3 ini menggunakan skala yang lebih luas dan lebih besar. Nah, kalau pada fase 4 itu mencakup pasca pemasaran. Nah, pemantauan jangka panjang setelah obat resmi dijual di pasar untuk mendeteksi efek samping yang mungkin baru muncul setelah penggunaan skala yang lebih luas. Nah, ini dia alur perlengkapan pengembangan obat.
dimulai dari penemuan, praklinik, uji klinik, persetujuan hingga produksi. Nah, tahap-tahap ini membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun dan investasi miliaran dolar untuk membawa satu produk obat baru ke pasar. Ini merupakan sebuah perjalanan panjang demi keselamatan pasien. Nah, selanjutnya ada persetujuan regulasi, gerbang terakhir sebelum pasien, yang artinya produsen wajib menyerahkan seluruh data uji klinis, toksikologi, dan proses manufaktur kepada badan pengawas. Nah, di Indonesia disebut dengan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Di Amerika Serikat disebut dengan FDA atau Food and Drug Administration. Di Eropa disebut dengan EMA atau European Medicines Agency. Nah, contoh nyatanya itu di Indonesia yaitu persetujuan vaksin COVID-19 secara cepat namun tetap ketat oleh Badan Regulasi Global pada tahun 2020 hingga 2021. Nah, pada tahap terakhir, produksi dan pemasaran. Pada tahap ini mencakup 3 bagian. Yang pertama, standar CPOB atau GMP, yang artinya produksi skala besar wajib memenuhi cara pembuatan obat yang baik untuk menjamin konsistensi mutu setiap batch. Yang kedua, distribusi dan akses, yang dimana sistem distribusi yang efisien memastikan obat tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, pemantauan berkelanjutan, yang artinya pharmacovigilance aktif memantau efek samping dan efektivitas obat di dunia nyata pasca peluncuran. Baik, kita masuk daripada obat herbal. Warisan budaya, kekuatan sains menggali potensi alam yang menghadapi tantangannya secara ilmiah. Etnomedicine, pengetahuan tradisional yang berharga, warisan yang tak ternilai. Selama ribuan tahun, manusia telah menggunakan tanaman obat sebagai sistem kesehatan utama. Pengetahuan ini menjadi titik awal penemuan obat modern, di mana pertama, manfaatan tanaman turun-temurun dalam berbagai budaya. Kedua, ada sumber kekayaan hayati dengan potensi farmakologis tinggi. Ketiga, jamu di Indonesia, Ayurveda di India, TCM di Tiongkok. Lanjut kepada alam. Apotek terbesar dunia, di mana ada 50.000 lebih spesies tanaman obat, dikenal secara golongan dalam berbagai sistem pengobatan tradisional. 25% obat modern bersumber atau terinspirasi dari senyawa aktif tanaman obat alam. 30.000 lebih tanaman di Indonesia, spesies tumbuhan menjadikan Indonesia salah satu mega biodiversitas Indonesia. Jadi di mana obat-obat pada zaman sekarang itu kebanyakan terinspirasi dari obat-obatan herbal yang terbuat dari tanaman. Nah, tanaman ini tersendiri itu lebih banyak didapatkan di Indonesia. Kemudian ada tantangan dalam pengembangan obat herbal. Yang pertama ada variabilitas zat aktif. Kandungan senyawa aktif sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, musim, dan metode budidaya menyulitkan standarisasi. Kemudian ada kedua, kurangnya bukti ilmiah. Banyak klaim khasiat herbal belum didukung uji klinis yang terstandarisasi dan terpublikasi dalam jurnal ilmiah bereputasi. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas senyawa. Ekstrak herbal mengandung ratusan senyawa yang berinteraksi kompleks. Berbeda dengan obat sintetik dengan suatu zat aktif tunggal. Jadi di dalam suatu obat ini kan, dalam suatu obat herbal itu kan dia tidak hanya mempunyai satu zat aktif, melainkan banyak zat aktif. Nah, itu yang akan menjadi tantangan dalam pengembangan obat herbal itu sendiri. Kemudian yang keempat ada persepsi masyarakat. Anggapan alami pasti aman, dapat mengabaikan risiko efek samping, kontaminasi atau interaksi dengan obat konvensional. Nah, di mana orang-orang awam itu kan pasti berpikir kalau semisal dia obat herbal itu pasti akan lebih aman karena dia dari alam, dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Padahal tanpa kita sadari bahwa obat-obatan yang seperti ini yang akan berbahaya bagi yang meminum atau penduduk masyarakat itu sendiri, karena dia tidak tahu menahu mengenai tanaman obat ini. Kira-kira ada kandungan yang tidak cocok untuk masyarakat ini sendiri gitu. Baik, kita masuk pada pembahasan rasionalisasi obat herbal. Nah,
Sebelum lanjut, kita harus mengetahui apa sih rasionalisasi obat herbal itu. Nah, rasionalisasi adalah pendekatan ilmiah terstruktur yang memastikan obat herbal memenuhi standar keamanan, efikasi, dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, pada proses ini mengintegrasikan kearifan lokal dengan metodologi ilmiah modern untuk menciptakan produk herbal yang dapat dipercaya oleh tenaga kesehatan dan masyarakat luas. Adapun tujuan dari rasionalisasi obat herbal yaitu untuk menghilangkan keraguan karena bukti ilmiah menggantikan anekdot, kemudian meningkatkan kepercayaan sehingga pasien dan tenaga medis lebih yakin, lalu mengoptimalkan manfaat, potensi maksimal dengan resiko minimal. Kunci rasional obat herbal itu ada beberapa. Yang pertama itu seleksi tumbuhan obat yang tepat harus berbasis bukti etnomedisin yang kuat dan didukung penelitian ilmiah awal yang menjanjikan. Kemudian standarisasi bahan baku. Nah, pada penetapan mutu simplicia dan ekstrak mencakup identitas, kadar zat aktif dan batas cemaran. Lalu formulasi yang rasional seperti desain sediaan yang stabil, efektif dan memenuhi persyaratan farmaseutik modern. Lalu uji efikasi keamanan yaitu melalui studi praklinik tervalidasi dan uji klinik yang terkontrol dengan baik. Lalu regulasi CPOTB dengan mengikuti cara pembuatan obat tradisional yang baik untuk penjaminan mutu produksi. Nah, jika sains dan tradisi digabungkan, maka akan tercipta obat herbal yang rasional. Nah, mengapa integrasi ini penting? Karena pengetahuan tradisional memberikan arah, sedangkan sains itu memberikan validasi. Nah, tanpa keduanya, pengembangan obat herbal tidak akan mencapai standar kesehatan yang sesungguhnya. Baik, masuk pada standarisasi dan mutu obat herbal. Yang pertama itu ada identifikasi botani. Nah, verifikasi spesies tanaman secara makroskopik, mikroskopik, dan molekuler untuk mencegah substitusi atau pemalsuan. Kemudian ada cemaran mikroba, yaitu pengujian batas cemaran bakteri, kapang, dan hamir sesuai standar farmakope herbal Indonesia. Lalu ada kadar zat aktif, yaitu penetapan kadar senyawa penanda menggunakan metode analitik tervalidasi seperti HPLC, spektrofotometri, dan lain-lain. Lalu ada logam berat, yaitu analisis batas maksimum timba, merkuri, kadium, dan arsen yang aman untuk dikonsumsi manusia. Lalu masuk pada pengembangan obat herbal menuju produk farmaseutik. Nah, transformasi ilmiah yaitu proses mengubah bahan herbal mentah menjadi produk farmasi yang terstandarisasi memerlukan keahlian multidisiplin dan investasi jangka panjang seperti formulasi sediaan, yaitu mengembangkan bentuk sediaan stabil dan aman. Lalu ada ekstraksi dan fraksinasi untuk isolasi senyawa aktif dari bahan mentah. Lalu ada uji klinik terstandar, yaitu evaluasi keamanan dan khasiat melalui studi. Lalu ada registrasi BPOM, yaitu pengajuan dokumen untuk izin edar resmi. Kemudian dari alam ke laboratorium, transformasi ilmiah. Artinya kekayaan alam seperti tanaman obat tidak dapat langsung digunakan begitu saja, tetapi diteliti dan diproses secara ilmiah agar aman, efektif, dan memiliki kualitas yang terstandarisasi. Nah, slide selanjutnya itu contoh penelitian obat herbal di Indonesia. Contoh pertama adalah penelitian tentang gastroprotektif dan antibakteri dari kombinasi ekstrak tanaman suruhan dan bengkuang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah kedua tanaman tersebut dapat membantu melindungi lambung serta menghambat pertumbuhan bakteri. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman herbal yang sering ditemukan di sekitar kita ternyata memiliki potensi besar dalam dunia kesehatan. Nah, kemudian contoh kedua adalah penelitian antidiabetik menggunakan ekstrak alga laut coklat atau Sargassum hystrix. Penelitian ini menggunakan teknologi nanopartikel, yaitu teknologi dengan partikel berukuran sangat kecil agar penyerapan obat menjadi lebih efektif. Tujuannya adalah membantu pengobatan diabetes dengan memanfaatkan bahan alami yang dikombinasikan dengan teknologi modern. Dari kedua contoh ini, kita dapat melihat bahwa penelitian obat herbal di Indonesia terus berkembang, tidak hanya memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga
menggabungkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat menghasilkan terapi yang lebih aman, efektif, dan terpercaya. Slide berikutnya yaitu saintifikasi jamu. Saintifikasi jamu adalah program nasional untuk menjadikan jamu bagian sah dari pelayanan kesehatan formal Indonesia melalui validasi ilmiah. Program ini dilakukan melalui beberapa langkah seperti riset berbasis klinik dengan metodologi standar, dokter merasakan jamu berdasarkan bukti ilmiah, dan standarisasi program dan proses produksi. Nah, pada slide terakhir ini tentang masa depan obat herbal. Obat herbal Indonesia berpotensi besar karena obat herbal Indonesia memiliki masa depan yang cerah jika dikembangkan secara rasional, ilmiah, dan terstandarisasi. Kemudian, kolaborasi kunci. Sinergi pengetahuan tradisional dengan sains modern adalah formula yang tidak dapat dipisahkan.